Perkenalkan, nama saya Reva. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditor, Business Strategy, and Reporting on Economic Performance. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Isunya yaitu kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Research gap menurut Agus 2004 dalam Resmida 2013-301 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah, dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Auditor internal melakukan kajian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi secara independen dan objektif terhadap kegiatan perusahaan atau organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Fenomena dari artikel ini yaitu kualitas audit auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi sehingga independen auditor internal terkadang masih diragukan, menurut Resmida 2013. Artikel-artikel utama dalam penelitian ini yaitu menurut Agus 2004 dalam Resmida 2013 mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan. Dan menurut Resmida 2013, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dilihat atau dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menambahkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor. Research question atau perumusan masalah dari penelitian ini yaitu ada 7. 1. Apakah kualitas auditor internal mempengaruhi kinerja ekonomi? 2. Apakah strategi bisnis mempengaruhi kinerja ekonomi? 3. Apakah sustainability reporting mempengaruhi kinerja ekonomi? 4. Apakah manajemen laba mempengaruhi kinerja ekonomi? 5. Apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? 6. Apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi? 7. Apakah manajemen laba mempengaruhi hubungan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis,
dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba secara parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Kontribusi dari penelitian ini yaitu kualitas auditor internal yang baik akan menggambarkan kinerja ekonomi pada perusahaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen tidak lepas dari kontribusi auditor internal. Laporan keuangan merupakan salah satu sarana informasi untuk menilai sehat tidaknya suatu perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit ini akan memberikan tambahan kepercayaan kepada investor dan calon investor bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang berlaku umum. Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua, yaitu satu, teori stewardship, yang mana teori ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Yang kedua yaitu teori akuntansi positif, dipelopori oleh Watts dan Zimmerman 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Keterkaitan Grand Theory yang digunakan di penelitian ini yaitu stewardship menyatakan bahwa tidak ada hubungan masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif, pertanyaannya adalah seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Sedangkan hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Nah, seperti ini dapat dilihat gambar kerangka konseptual dari penelitian ini. Hipotesis dari penelitian ini yaitu 1. Kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. 2. Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. 3. Sustainability reporting berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. 4. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. 5. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. 6. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. 7. Manajemen laba negatif berpengaruh negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan. Berdasarkan tingkat penjelasan kedudukan variabel, penelitian ini bersifat asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan variabel regresi untuk tujuan estimasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,35586, sedangkan F tabel sebesar 2,68. Dengan demikian, F statistik lebih besar dari F tabel dan nilai probabilitas
Statistik dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan stability reporting berpengaruh terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi, sehingga model ini dapat dikatakan fit dan layak untuk digunakan. Sekian penjelasan dari review artikel yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.